Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Matematika Diskrit kelas TMT 4C. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai induksi matematika dengan anggota kelompok. Saya Lulu Huriyah, NIM 12204193160. Saya Aswinda Khairrosidah, NIM 12041913162. Saya Reza Guzaimah Nurrahma, NIM 12204193046. Saya Yusmaniza Rifki Zain Salsabila, NIM 12204193182. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal apa sih induksi matematika itu. Seperti yang kita tahu, di dalam matematika, sebuah proposisi atau pernyataan harus dibuktikan kebenarannya. Nah, di dalam induksi matematika ini, suatu proposisi atau pernyataan perihal bilangan bulat akan dibuktikan kebenarannya. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Melalui induksi matematika, langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis dapat dikurangi hanya dengan sejumlah langkah terbatas. Nah, pada materi induksi matematika ini, ada 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, prinsip induksi sederhana. Yang kedua, prinsip induksi yang dirampatkan. Yang ketiga, prinsip induksi kuat. Dan yang keempat, bentuk induksi secara umum. Yuk, simak penjelasannya ya. Nah, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu prinsip induksi sederhana. Apa sih prinsip induksi sederhana itu? Nah, misalkan kita mempunyai Pn adalah suatu pernyataan bilangan bulat positif, maka Pn akan bernilai benar untuk setiap bilangan bulat positif jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, langkah basis. Untuk P1 benar. Yang kedua, langkah induksi. Jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga bernilai benar. Nah, pada pembuktian ini, kita harus memperlihatkan bahwa jika N diganti dengan 1, maka akan bernilai benar. Jika P1 benar, maka P2 benar. Jika P2 benar, maka P3 juga benar. Begitu seterusnya hingga Pn bernilai benar. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap bilangan bulat positif. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada suatu pernyataan untuk semua n lebih dari sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama dengan langkah basis, kita ganti n sama dengan 1, sehingga diperoleh seperti berikut. Karena 3 adalah kelipatan 3, maka terbukti P1 benar. Kemudian pada langkah induksi, kita misalkan proposisi n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3, ini benar. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Caranya, pada n pangkat 3 ditambah 2n, n-nya di sini diganti dengan n ditambah 1, sehingga diperoleh seperti berikut. Karena n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3 sesuai dengan hipotesis, dan 3 dalam kurung n pangkat 2 ditambah n ditambah 1 juga kelipatan 3, maka diperoleh seperti berikut.
Nah, dari sini dapat dilihat jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk semua N lebih dari sama dengan 1, N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Kemudian memasuki submateri yang kedua, yaitu prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan untuk menunjukkan bahwa misalkan PN adalah pernyataan bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan 0. Maka untuk membuktikan hal tersebut kita hanya perlu PN 0 benar, dan jika PN benar maka PN plus 1 benar untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 0, sehingga PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada contoh soal prinsip induksi yang dirampatkan. Contoh soalnya bisa kalian baca seperti berikut ini. Kemudian penyelesaiannya kita misalkan seperti berikut ini. Dua syarat ini kita asumsikan benar ya, sehingga nanti kita akan menunjukkan bahwa PN plus 1 benar, dan kita akan tunjukkan seperti berikut ini. Kesimpulannya, karena langkah 1 dan 2 keduanya telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat negatif N terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik-titik 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu submateri tentang prinsip induksi kuat. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwasanya PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan N0, maka kita harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama PN0 harus benar, dan syarat yang kedua yaitu jika PN0 plus 1 sampai dengan P ke N harus benar, maka dapat dipastikan bahwasanya PN plus 1 juga benar untuk setiap bilangan bulat N lebih besar dari N0, sehingga PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari N0. Nah, untuk lebih memahami prinsip induksi matematika kuat, diberikan contoh seperti berikut. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti itu, kita harus bisa memisalkan. Misal, PN adalah proposisi bahwa setiap bilangan bulat positif N lebih dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Setelah itu, kita harus bisa menunjukkan prinsip basis induksi dan langkah induksi. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditujukan benar, maka dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N lebih dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Oke, masuk pada submateri yang keempat, yaitu bentuk induksi secara umum. Bentuk induksi secara umum dapat dituliskan. Misalkan, X terurut dengan baik oleh relasi biner kurang dari, dan PX adalah pernyataan X elemen himpunan X, akan dibuktikan PX benar untuk semua X anggota himpunan X. Pada pembuktian kali ini, hanya diperlukan atau hanya menunjukkan
bahwa Px0 adalah benar. Pada kali ini, X0 adalah elemen terkecil dari himpunan bilangan X. Yang kedua, jika PY benar untuk Y kurang dari X, maka Px juga benar untuk setiap X lebih dari X0. Sehingga Px juga benar untuk setiap X elemen himpunan X. Untuk bentuk induksi secara umum ini, syaratnya ada dua, yaitu keterpurutan dan memiliki elemen kecil. Nah, kita masuk pada contoh soal. Diberikan soal sebagai berikut. Buktikanlah dengan induksi matematik untuk pasangan tidak negatif M dan N, Sm, N sama dengan M plus N. Penyelesaiannya terdapat dua langkah. Langkah yang pertama yaitu basis induksi. Karena 0,0 adalah elemen terkecil di dalam himpunan X, maka S0,0 sama dengan 0. Ini benar dari definisi S0,0. Untuk langkah yang kedua, pada langkah ini disebut sebagai langkah induksi. Dibuat suatu hipotesis induksi sebagai berikut. Akan dibuktikan bahwa Sm, N sama dengan M plus N, baik untuk N sama dengan 0 atau N tidak sama dengan 0. Pada kasus pertama, kita ambil N sama dengan 0. Sesuai dengan definisi. Nah, karena dari hipotesis dituliskan sedemikian, maka dihasilkan sebagai berikut. Kasus yang kedua, kita ambil N tidak sama dengan 0. Sesuai dengan definisi. Nah, karena dari hipotesis dituliskan sedemikian, maka dihasilkan sebagai berikut. Kesimpulannya, karena langkah pertama dan kedua sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk pasangan tidak negatif M dan N, Sm, N sama dengan M plus N. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.